Mertua secara tidak sengaja melihat di pusat seorang mertua tiba-tiba memberikan menantu perempuan barang mewah. Dia segera menganggap menantu perempuan pasti terlibat dengan pria tua penerima bantuan sosial, memberikan topi besar pada anaknya. Tunggu sampai orang tua itu pergi. Dia mendekat dengan marah, memberikan tamparan pada menantu perempuan. Tanpa dia sadari pria tua penerima bantuan sosial tadi adalah ayah kaya menantu perempuan. Sementara menantu perempuan adalah putri kaya sejati. Ternyata hanya 3 jam yang lalu, wanita datang bersama suaminya untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Tiba-tiba mengetahui bahwa wanita sudah hamil lebih dari 2 bulan. Suami langsung sangat senang. Hanya karena mereka menikah bertahun-tahun, tidak pernah bisa hamil. Kali ini akhirnya usaha tidak sia-sia. Dia sangat ingin memberitahu kabar baik ini kepada ibunya. Namun istri malah berpikir, beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-60 mertua. Dia ingin memberitahunya sebagai kejutan. Suaminya juga merasa usulan wanita ini sangat bagus. Kemudian suaminya menerima telepon dari asisten, mengatakan bahwa Taipan Kota memberikan perusahaan pesanan besar senilai 30 juta. Sekarang minta dia kembali ke perusahaan untuk menindaklanjuti proyek. Maka pria itu meminta istrinya untuk naik taksi pulang nanti. Namun yang tidak diketahui pria adalah alasan dia bisa mendapatkan pesanan besar seperti itu adalah karena ayah dari istrinya. Dia adalah orang terkaya di kota laut. Sementara itu, mengetahui bahwa putrinya hamil, Taipan juga datang ke rumah sakit. Tentang fakta bahwa putrinya hamil, ayah tua itu juga sangat senang. Bahkan dia membelai perut putrinya dengan penuh kasih sayang. Namun semua ini dilihat oleh sahabat baik mertua. Dia dengan jelas tahu, mereka telah menikah begitu lama tapi tidak pernah hamil. Jadi dia tidak bisa memahami mengapa seorang wanita akan pergi ke klinik kandungan dengan seorang pria tua. Saat itu, orang terkaya masih mengeluh. Putrinya tidak mendengarkan nasihat pada awalnya. Insist untuk menikahi seorang pemuda miskin. Sekarang harus membantu mereka secara diam-diam, mendukung keluarga mereka di belakang layar. Untungnya, menantu telah merawat putrinya dengan baik selama bertahun-tahun. Dia sangat mencintai putrinya, dan akhirnya mendapat pengakuan dari dirinya sendiri. Sekarang putrinya hamil. Dia merasa sudah waktunya untuk mengumumkan identitas putrinya. Jadi dia berencana untuk memanfaatkan ulang tahun ibu mertuanya yang ke-60 untuk memberikan kekayaan yang melimpah kepada keluarganya. Wanita itu senang dan memeluk ayahnya. Namun adegan ini direkam oleh sahabat baik mertuanya. Teman baik memotretnya dan dikirimkan suara kepada mertuanya, mengatakan bahwa menantunya terlibat dengan seorang pria tua, dan menantunya juga diketahui hamil. Wanita itu segera menerima panggilan telepon dari mertuanya. Belum bicara sudah dimarahi mertua dengan keras. Marah karena dia dituduh menjadikan anaknya berselingkuh. Wanita itu bingung dengan makian yang diterimanya. Mertua menyalahkan wanita itu. Dia dituduh tidak tahu malu berhubungan dengan pria tua. Ternyata pada saat itu ponsel wanita itu tidak ada sinyal pada saat itu. Maka dengan cepat dia menyatakan, apapun yang terjadi akan dibicarakan saat pesta ulang tahun. Kemudian dia menutup telepon. Tindakan wanita itu membuat mertua sangat marah. Si kecil ini malah menutup teleponku. Ibu, kakak iparku malah selingkuh di belakang kakakku. Melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak menghargai kakakku. Mengabaikan sepenuhnya. Ya, Xiao Hui, panggil aku bicara. Seharusnya tidak menikah dengannya dari awal. Si kecil dari keluarga biasa. Memang, orang yang tidak punya wajah. Malah menuduh, menyebabkan anakku malu. Terlihat dia sudah tidak sabar. Ibu mendengar bahwa hari ini orang terkaya di Haicheng. Dia harus membawa putrinya ke pesta ulang tahun Anda. Mengambil kesempatan ini, mari kita buang si kecil ini keluar dari rumah. Tepatnya untuk saudaraku, merebut putri orang terkaya. Hei, Xiao Hu, jika anakmu bisa menikahi putri orang terkaya, maka mulai sekarang, keluarga Zhao Anda akan sukses besar. Tunggu dan lihat, hari ini saya pasti akan Jiang Wanwan si kecil ini mengusir dari keluarga Zhao. Sementara wanita di sisi lain sama sekali tidak tahu. Mertua salah paham tentang dirinya sendiri. Ingin ayahnya menemaninya pergi ke toko perhiasan sendirian. Ingin memilih hadiah mahal untuk mertuanya. Ayah orang terkaya melindungi cucunya, selalu mendukung putrinya sepanjang jalan. Dan gerakan intim mereka diam-diam difoto oleh teman mertua yang mengikutinya. Difoto dengan jelas. Kakak ipar, orang tua itu, peluk menantumu dan pergi ke toko perhiasan. Pastikan untuk mengawasi mereka dengan ketat. Ayo pergi, ikut saya, pergi dan ambil si kecil itu. Ayo pergi. Wanita segera berada di toko perhiasan, memilih beberapa perhiasan mahal. Setelah ayah melihatnya, dia juga mengatakan bahwa hadiah ini bagus. Namun di mata teman baik mertua, adegan ini berubah menjadi wanita menggunakan uang mertuanya untuk membeli hadiah untuk pria tua itu. Saat itu juga, orang terkaya menerima telepon, mengatakan bahwa perusahaan memiliki masalah mendesak yang perlu diurusnya. Setelah menutup telepon, ayah memberi nasihat kepada putrinya.
Pastikan untuk melindungi cucunya dengan baik. Dan jangan lupa untuk menunggu kedatangannya di pesta ulang tahun. Setelah mengomel sebentar, ayah pergi dengan enggan. Tidak disangka, ayah baru saja pergi. Mertua datang segera setelah itu, menamparkan menantunya. Apa maksudnya, Ibu? Kamu yang mengkhianati anakku. Aku tidak punya menantu sepertimu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? HMPH, kamu masih berani bertanya padaku. Kamu yang imut. HMPH, sayang, masih pura-pura polos di sini. Bukti semuanya di sini. Kamu bahkan menggunakan uang anakku. Belilah untuk orang tua. Barang yang begitu mahal. Tidak ada yang kotor seperti yang kamu mainkan. Kakakku tidak cukup untukmu. Temukan orang tua. Aku lihat kamu benar-benar tidak memilih. Menjadi manis begitu menyenangkan, kan? Ah, Ibu, tolong bicarakan di ruang tamu. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Kamu, bibi kecil, melihatmu dengan mata kepala sendiri. Dengan pria liarmu itu, pergi ke klinik kebidanan untuk pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan. Tidak benar. Ibu, pemeriksaan kehamilan, aku pergi dengan Zhao Yan. Bersama-sama. Sayang, kamu masih tidak mengakui. Kamu lihat baik-baik untukku. Aku sudah merekam semuanya. Ini. Ibu, orang di dalam sini. Apa ini? Ini adalah orang tua yang Anda cari. Kamu, sayang, berani sekali mengendarai. Anakku datang. Bukan, Ibu. Orang di sini adalah ayahku. Aduh, dia malah bilang itu ayahnya. Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan baik. Kalau dia jadi ayahmu, maka aku adalah nenekmu. Benar-benar pandai berbohong. Ibu, dia benar-benar ayahku. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa meneleponnya. Baiklah, aduh, Jiang Wanwan, kamu berani sekali memeluk leher pria tua untuk foto bersama. Biar aku lihat mukamu. Sudah terlalu tebal, tidak usah. Kecantikan kecil yang mengkhianati kakakku. Kecantikan kecil yang tidak tahu malu. Diletakkan pada tahun itu. Kamu seharusnya pukul. Hari ini harus membunuhnya. Benar. Bahkan yang ada di dalam perutnya juga jangan dilewatkan. Ibu, jangan. Ah, jangan pukul lagi, Ibu. Yang kandunganku benar-benar cucu kandungmu. Jiang Wanwan 7. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hamil dengan pria. Ketahuan oleh mertua. Kamu masih berbohong tentang apa? Apa cucu kesayangan? Kakakku menikahi wanita sepertimu. Apa gunanya? Ibu, aku benar-benar hamil. Anak Zhao Yan, kamu harus percaya padaku. Ah, kamu sama sekali tidak mungkin hamil. Mama, tidak benar. Dokter bilang, meskipun Zhao Yan memiliki gangguan sperma lemah, masih mungkin hamil. Aku juga susah payah untuk ini. Saya baru saja hamil, ingin memalsukan cucuku. Kamu bermimpi. Aku lihat, kamu ingin membuat ini, menyamar sebagai anak kakakku, agar bisa mewarisi harta keluarganya. Masih memikirkan harta keluarga Zhao. Jika aku membiarkanmu melahirkan anak ini, lahir, namaku akan terbalik. Pukul aku, pukul dengan keras. Ah, aku ingin memberitahu anakku. Saya ingin dia tahu, kamu benar-benar di luar, mencuri manusia liar lainnya. Anakku, aku sedang berbicara tentang meneleponmu. Ada sebuah kejadian, orang terkaya di Haicheng, memberikan proyek kerjasama yang besar kepada perusahaan kami. Proyek kerjasama yang besar. Saya akan datang terlambat ke pesta ulang tahun. Orang kaya ini selalu merahasiakan diri dan misterius. Tidak pernah ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tunggu sebentar, orang kaya beserta putrinya akan tiba. Kamu pasti harus melayani saya dengan baik, tapi jangan pernah mengabaikannya. Ya ampun, anakku memang hebat. Orang terkaya di kota Lianjiang, memberikanmu wajah seperti itu. Suami, tolong. Ya Tuhan, suara apa itu? Ah, tidak apa-apa. Ya ampun, kamu salah dengar. Kamu pergi sibuklah. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan melayani mereka dengan baik untukmu. Orang kaya beserta keluarganya. Hahaha, Mama, mengapa kamu tidak memberitahu kakakku tentang ini? Hal ini, kakakmu sedang membicarakan proyek orang terkaya di kota Jiang. Sekarang, si kecil ini, tidak pantas menghabiskan waktu kakakmu. Ayo pergi, bawa dia ke pesta ulang tahun. Biar semua orang melihat, si kecil ini, saya ingin di depan umum, membuat wanita ini, keluar dari keluarga Zhao kami. Pergi, ini bukan istri dari Tuan Zhao. Apa yang terjadi? Ya, bagaimana bisa dipukul seperti ini? Istri, ini, apa yang terjadi dengan ini? Apa yang salah? Si Jiang Wanwan ini, wanita, dia bahkan hamil. Anak laki-laki, apa? Jiang Wanwan, kamu wanita tak tahu malu. Semua orang lihatlah, wanita ini, tidak hanya hamil anak laki-laki, bahkan menggunakan uang keluarga Zhao kami, untuk pria ini, membeli barang mewah seperti ini. Ini adalah batu giok kristal terbaik.
Diukir. Merek naga giok 5 cakar. Bernilai 70 juta. Ini bahkan yang tertangkap. Di balik ini, mungkin juga mengambil. Berapa banyak uang keluarga Zhao kalian memberikan kepada pria itu? Baiklah, Jiang Wanwan. Kamu jenis orang seperti ini. Tidak pantas masuk ke rumah kami. Kamu masih berani menipu putra saya, San. Ayah, saya tidak. Ini dibeli dengan uang saya sendiri. Kamu yang membeli dengan uangmu. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Bau murahan dari kepala hingga kaki. Apakah kamu mampu membelinya? Tidak, Bu. Ini adalah uang saya sendiri. Hadiah ulang tahun yang aku beli untukmu. Astaga, sudah saatnya sekarang. Kamu masih berani berbohong? Kamu membeli barang untuk pria. Aku merasa kotor saat memegangnya. Ayah, bukankah kalian selalu ingin memeluk cucu? Saya sedang hamil sekarang. Itulah yang selalu kalian pikirkan. Cucu, masih ingin menjadikan kakakku sebagai kambing hitam. Ma, cepat, bunuh wanita ini. Kamu bangun. Sudah cukup, Ma. Saya tidak punya laki-laki. Orang di foto itu benar-benar ayahku. Jika kamu tidak percaya, aku bisa meneleponnya. Angkat telepon. Mengapa tidak diangkat? Hai sayang. Sayang kecil. Semua dipanggil sayang. Masih dia. Aduh, satu lagi dipanggil sayang. Kalian benar-benar bermain dengan baik. Aku jijik. Sayang, mengapa telepon terputus? Xiaoli, jadikan aku ibu mertua. Dan seluruh keluarga Zhao. Bawa semua hadiah yang disiapkan. Mari kita pergi ke pesta ulang tahun. Kalian pegang dia untuk saya. Hari ini, saya tidak akan membunuh bayi di perutnya. Saudari Huan, lihatlah. Itu orangnya. Baiklah, Jiang Wawan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Masih ada 2 wanita melayani 1 pria. Berikan foto itu kembali padaku. Foto ini satu-satunya foto yang ditinggalkan ibuku. Sangat penting bagiku. Kembalikan itu padaku. Kadang ayah, kadang ibu. Aku masih nenek moyangmu. Foto bersamanya. Kamu masih ingin menyimpannya? Bermimpi. Jangan. Cukup. Saya tidak melakukan hal itu. Juga tidak buruk. Tidak buruk juga. Sejak saya menikah dengan keluarga Zhao, saya menjalankan tugas menantu saya dengan baik. Berusaha sebaik mungkin. Merawat kalian semua. Tapi kalian, dari awal hingga akhir, kalian tidak pernah sekalipun. Lihatlah ke arahku. Tidak seharusnya merendahkanmu. Dengan statusmu seperti itu, kamu masih berharap kami menghormatimu. Benar. Biarkan anak lelaki saya layak menjadi bagian dari keluarga Zhao kami. Hanya putri dari orang terkaya. Hanya layak untuk itu. Anakku, memiliki seorang putri dari orang terkaya, bisa menjadi menantuku. Maka keluarga Zhao kami akan menjadi semakin makmur. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Nanti, orang terkaya di Haicheng dan putrinya juga akan datang ke pesta ulang tahunku. Baguslah, kamu yang melakukan hal-hal jahat, dikeluarkan dari rumah. Biarkan anak lelaki saya mendapatkan kesempatan untuk menikah dengan putri dari orang terkaya. Hanya dengan kalian, orang-orang yang ingin meraih keberuntungan, Anda juga layak menikahi putri orang terkaya. Seperti kamu mengenal putri dari orang terkaya. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Itu adalah putri dari orang terkaya di kota Hai. Istriku sedang hamil. Pesta ulang tahun ibuku. Sungguh rezeki berlipat. Hari ini pasti harus merayakan dengan baik. HMPH. Halo, Pak Jiang. Tidak baik. Anak perempuan Anda. Dia dipukul di pesta ulang tahun mertuanya. Apa yang kamu katakan? Berani menyentuhku. Putri Jiang Long, orang terkaya di Haicheng. Mencari mati. Cepat. Dalam 3 menit. Harus segera sampai ke pesta ulang tahun. Hahaha. Kamu wanita ini berani berpura-pura menjadi putri kaya raya. Aku akan membuat anak ini di perutmu. Anak ini tidak boleh hilang. Bawa seseorang. Pukul dia.